Al, mati lampu ya, Al. Halo, Assalamualaikum Mas Mario. Halo. Halo, ya sudah Om. Oh, kita udah jelas ya? Sudah, ya, Ya, oke. Sesuai dengan yang pertemuan sebelumnya bahwa hari ini kita akan bahas terkait dengan measurement ya. Itu ya, terkait dengan
Kalau sebelumnya kita bahas terkait dengan perimeter, untuk yang malam ini kita akan bahas terkait dengan teorema Pitagoras. Oke, saya share screen dulu. Oke, jadi terkait dengan teorema Pitagoras. Jadi teorema Pitagoras teoremnya. Pitagoras teorem. Nah, ini bukan sesuatu yang baru ya, karena di SMP pun ini sudah didapat sebenarnya. Cuman saya lihat di bukunya kali ini cukup memperdalam bagaimana penggunaan teorema Pitagoras ini khususnya dalam bentuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, Oke, tapi sebelum kita lanjut ke bentuk penggunaannya, ada baiknya kita pahami dulu secara konsepnya bahwa teorema Pitagoras itu seperti apa ya. Sorry ini ya, Pitagoras teorem. Terus, nah oke saya screenshotkan dulu apa yang ada di bukunya ya. Kelihatan yang saya screenshot? sudah kelihatan. Oke, ini eh, jadi pembuktian teorema Pitagoras sebenarnya itu ada berbagai macam ya. Jadi ada banyak versi, bisa dibuktikan secara geometri dan bisa pembuktian secara aljabarnya. Tetapi yang saya lihat di bukunya ditekankan pembuktian secara geometrik. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat latar belakang sejarahnya itu, sebenarnya teorema Pitagoras ini pernah dibuktikan oleh salah seorang presiden US ya, eh, tahun 1881 ya, terkait dengan pembuktian teorema Pitagoras. Nah, kita lihat bagaimana alur berpikirnya. Nah, kalau misalkan kita punya sebuah trapesium ya, jadi ada sebuah trapesium dengan panjang ini dibagi menjadi tiga buah bagian ya. Jadi yang sisi tingginya ini untuk tingginya itu adalah dibagi menjadi dua buah segitiga, segitiga siku-siku, kemudian bagian ketiga juga merupakan segitiga siku-siku. Nah, tentunya untuk membuktikan bahwa apakah betul bahwa eh, teorema Pitagoras itu kan mengatakan bahwa kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Kita akan melihat seperti apa. Jadi di sini konsep berpikirnya adalah menggunakan konsep luasan, ya. Jadi Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mencari luas dari trapesium itu kan sama dengan jumlah dua garis sejajar dikali dengan tingginya, ya. Nah, berarti kalau ya, lihat kalau saya kasih simbol di sini ya, misalkan ini adalah simbol P, Q, R dan S. Jadi kita lihat bahwa luasan dari P, Q, R, S itu kan sama dengan luas satu tambah luas 2 tambah luas 3 kan? ah, Satu ditambah luas 2 tambah luas 3. Nah, tentunya kalau untuk luas yang PQR sendiri itu kan dia merupakan trapesium. Jadi ya, trapesium di sisi sejajarnya adalah A dan B, kemudian ini adalah A ya, ditambah B ya. Berarti dengan sendirinya bahwa untuk luas PQRS itu kan itu sama saja dengan seperdua dari jumlah dua garis sejajarnya. Nah, garis oh, sejajar dalam ini kan sisi SR dan PQ ya. Berarti dalam ya, hal ini berarti A ditambah B ya. Nah, kemudian untuk tingginya sendiri, ini kan tingginya nih. Tingginya itu adalah itu sama dengan A ditambah B. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa jumlah dua garis saja adalah A tambah B, kemudian tingginya juga adalah A ditambah B. Seperti itu. Nah, kemudian
kita lihat bahwa luas satu itu adalah merupakan sebuah segitiga siku-siku, di mana Ya. kita tahu bahwa untuk mencari luas segitiga siku-siku itu adalah seperdua alas kali tinggi ya, base Ah, times height. Berarti dalam hal ini base-nya adalah alasnya adalah A, tingginya adalah B. Berarti kita bisa tuliskan bahwa seperdua dikali dengan AB ya, ya. seperdua dikali dengan AB. Nah, ini juga luas kedua juga sama. Ini juga adalah seperdua dikali dengan AB ditambah dengan luas ketiga. Nah, luas ketiga ini merupakan segitiga siku-siku. Nah, kenapa siku-siku? Kenapa kita bisa justifikasi merupakan segitiga siku-siku? Nah, kalau kita lihat jumlah sudutnya ya, jadi sisi-sisi ini kan jelas bahwa sudut ini ditambah ini kan juga pasti 90 kan? Karena sisi Ah, siku-siku, sudut R ditambah dengan sudut ini kan juga pasti 90 juga. hmm, Nah, kan eh, untuk sisi yang bersesuaian kan ini tambahnya juga pasti 90 ya. ya. Nah, artinya karena ini adalah dia sudut ini menghadap ke sisi B ya, Ah, B, maka pasti juga ini akan sama besar dengan ini toh. ah, Oke. Nah, otomatis ya. yang juga ini pasti sama dengan ini. Nah, artinya apa? Pasti sudut ini tambah ini kan 90. Ya. Sudut ini yang ini sama 90. Nah, karena ini adalah sudut berpelurus, maka pastilah sisanya juga 90. Maka ini pasti kita bisa justifikasi bahwa ini juga pasti siku-siku di sini. Jelas ya? Hmm, ya. Berarti luas luas ketiga itu kita bisa cari juga dong. Nah, yang ketiga itu kan dia juga segitiga siku-siku. Ya, siku-sikunya di sini. Berarti sama saja dengan seperdua alasnya adalah C dikali dengan C. Ya. Ini kalau kita uraikan ya, ini kalau kita uraikan, ini masing-masing luas kita kali dua ya. Kenapa kita kali dua? Oh, atau bisa kita langsung seperduanya semua habis ya. Ya. Jadinya adalah, jadinya kalau kita uraikan berarti di sini seperdua, ya seperdua dikali A ditambah B pangkat 2. Ini kan jadinya satu ya, Ya. kan jadinya AB ini. Dan ditambah dengan seperdua C kuadrat. Nah, Ya. berarti supaya setengahnya hilang, kita kali dua. Jadi ini sama saja dengan AA ditambah B kuadrat, itu kan sama dengan 2AB tambah dengan C kuadrat. Nah ini kalau kita eh, suku ini kita ekspansikan, itu jadinya adalah A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat, itu akan sama dengan luas kanannya adalah 2AB ditambah dengan C kuadrat. Nah tentunya dari Ya. sini kita bisa lihat bahwa ada dua suku yang sama gitu. Suku yang sini kita bisa coret. Ini habis ya. Habis berarti kita hanya kita punya kesimpulan bahwa ternyata A kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan C kuadrat. Kita punya relasi bahwa oh ternyata seperti ini. Gitu. Nah ini kalau kita lihat ini ya kita ambil ini kita arahkan keluar ya. Ini kita kembali ke sini bahwa ternyata ini kan merupakan segitiga siku-siku gitu. Hmm, Jadi segitiga siku-siku. Sama ini. Dia merupakan segitiga mana rectangle. Dia merupakan segitiga siku-siku. Dengan di sini adalah sisinya A, di sini B, dan di sini adalah C. Maka untuk sebuah segitiga siku-siku dengan
sisi-sisi tegaknya itu adalah A dan B dan sisi miringnya itu adalah C, maka akan selalu berlaku relasi bahwa eh, kuadrat sisi miring itu akan sama dengan eh, apa namanya jumlah kuadrat dari sisi-sisi tegaknya. Ya, Inilah yang disebut sebagai teorema Pythagoras. Jelas sampai sini? jelas. Teorema Pythagoras. Nah, kira-kira eh, ini pembuktian lewat salah satu cara ya. Jadi Ya, konsep berpikirnya begitu bisa memanfaatkan konsep luasan gitu. Nah, ini penting yang harus dipahami bahwa ini jangan sampai kebalik. Jadi tidak harus seperti ini. Yang harus dipahami bahwa A itu apa, B itu apa, dan C itu apa. Jadi ya, yang dimaksud dengan sisi miring itu adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Jadi meskipun segitiganya misalkan seperti ini, ya tetap yang di depan posisi sudut siku-sikunya pasti sisi miring. ya, Gitu. Jadi itu yang disebut sebagai hypotenus. Jadi sisi ini ya hypotenus itu selalu berada di depan dari sudut siku-sikunya. Kemudian yang sisi lainnya itu disebut sebagai sisi tegak. Sisi tegak itu bisa berarti alas dan tingginya seperti itu. ya, Ya, jelas sampai sini ya. jelas. Nah, kita yang kedua ya, bukti yang kedua itu kita bisa ini kan pendekatan trapesium. Nah, yang kedua ini cuman memperkaya saja ya, bahwa ternyata untuk mencari pembuktian teorema Pythagoras itu kita juga bisa dekati dengan menggunakan eh, sebuah persegi panjang, kemudian di dalamnya itu apa namanya kita buat sebuah persegi. Jadi adalah huruf yang kedua ya. Nah, misalkan ini sebuah eh, persegi panjang ya. Anggaplah di sini saya kasih simbol adalah P, Q, R, S. Ya, Misalkan dari masing-masing ini, sisi eh, PS, kemudian sisi PQ, kemudian sisi QR dan sisi SR itu, saya akan buat sebuah persegi ya. Jadi dia akan memotong, misalkan saya akan buat sebuah persegi, ada titik-titik sudut di sini, misalkan, kan di sini adalah pas tengah-tengahnya semua ya, seperti ini. Kemudian dari situ saya akan buat sebuah persegi, anggaplah seperti ini. Ya. Jadi misalkan yang dalam ini misalkan saya kasih simbol T, di sini adalah U, P, W misalkan. Jadi ya, TUVW ini adalah merupakan sebuah persegi. Anggaplah panjang-panjang sisinya itu adalah A. Jadi ini adalah A, ini adalah A, sini adalah A, sini adalah A. Nah, kemudian si PQRS ini tentunya kan ada 4 buah segitiga ya, yang tentunya sebentar ya, akan kongruent. Jadi misalkan panjang sisi yang ini adalah ST itu adalah B, kemudian di sini adalah C, maka otomatis eh, PU-nya juga pasti B. Kemudian yang ini pasti C, ini pasti B ya. Sisi-sisi yang ya, bersesuaian. Berarti kalau begitu di sini adalah C, kalau di sini adalah B dan di sini adalah C. Nah, tentunya kalau kita gunakan pendekatan luas juga bisa. Jadi ternyata bahwa luasan si PQRS itu kan kita bisa mencari bahwa luas 4 kali luas segitiga yang kongruen ini ya, ditambah dengan luas ya, TUPW gitu. Jadi kita bisa tuliskan bahwa luas dari PQRS itu akan sama dengan 4 kali luas segitiga ya, yang kongruen. Berarti kita ambil salah satu saja.
misalkan luas segitiga PTU ditambah dengan luas persegi dalam hal ini adalah TUPW. Ini kita bisa selesaikan juga bahwa kita punya bahwa PQRS itu kan panjang sisinya adalah B tambah C ya. Si B tambah C Hmm. berarti di sini PQRS itu kita bisa cari luasannya bahwa panjang kali lebar gitu. Berarti dalam hal ini adalah B kali tambah C kali pangkat 2 ya, langsung saja ya. Pangkat 2. Ini sama dengan 4 kali PTU. Ini kan segitiga siku-siku. Berarti 4 kali seperdua dikali dengan BC. Ditambah dengan TUPW. TUPW yang mana? Itu adalah sebuah persegi yang panjang sisi A. Berarti di sini adalah A kuadrat. Ini kalau kita uraikan secara aljabar, ruas kiri menghasilkan B kuadrat ditambah 2BC ditambah C kuadrat. Ini menghasilkan 2BC tambah dengan A kuadrat. Nah, ini kita bisa cancel ya. Ini habis. Habis juga. Berarti kita dapat bahwa B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, tentunya kalau kita bandingkan yang pertama, eh, simbolisnya beda, tapi maknanya sama. Jadi dalam hal ini Ya, posisinya sekarang yang di depan sudut siku-siku adalah A. Jadi antara yang kedua dengan yang pertama dan yang kedua itu sama maknanya ya. ya, Yang penting posisi dari hipotenus dan sisi-sisi tegaknya itu bisa dipahami bahwa sisi miring itu adalah sisi di depan sudut segitiga, sudut siku-siku. Jelas sampai sini ya. jelas. Nah, oke. Kalau jelas kita masuk ke contoh-contoh soalnya ya. Bagaimana penerapan teorema ini ya. Saya carikan dulu contoh soal ini ya. Contoh kayak ini. Seperti ini. Ini kan langsung saja nih ya. Ini langsung saja ya. Ya, Jadi tentukan panjang dari sisi yang tidak diketahui dari segitiga siku-siku berikut ini. Jadi ingat esensi dari berlakunya teorema Pitagoras harus di right angle triangles. Jadi ya. harus segitiganya merupakan segitiga Tiga siku-siku. siku. Itu syarat mutlaknya itu, ya. Ya, Nah, oke. Untuk yang pertama, tentunya kan X ini kita tentukan dulu ini X ini merupakan sisi apa. Jadi X itu ternyata letaknya terletak di depan sudut hipotenus. siku. Berarti X ini adalah hipotenus atau sisi miring. Nah, Ya, teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring itu akan sama dengan eh, kuadrat apa namanya? Jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Berarti ya, dari sini kita bisa mendapatkan relasi ya atau hubungan bahwa X kuadrat bagian A ya. X ya. kuadrat itu akan sama dengan 5 Lima pangkat. kuadrat tambah 9 kuadrat. Nah, itu jadinya berapa itu? Eh, jadinya akar 106. Akar 106 itu 10,3. Berarti sekitaran itu ya. Ya, 10,30. 106 berarti ini X-nya itu adalah akar 103. Ini pasti 10, sekian ini. 106 Om. Sorry, 106 ya. 106. Ini sisa pakai kalkulator kan. Ya, Ini mendekati berapa tadi? 10,295. Ya, 10,3. Karena di sini dua desimal ya. Ya, Ingat satuannya sentimeter ya. Sentimeter. ya, sentimeter. Nah, bagian B itu sama juga. Jadi pertama identifikasi yang mana hipotenusnya. Di bagian B Ya, itu ternyata hipotenusnya itu adalah yang 1,5. 1,5. Nah, berarti gunakan relasi tadi bahwa kita punya bahwa 1,5 pangkat 5.
itu akan sama dengan satu satu koma koma satu pangkat 2 dua ditambah dengan ditambah Y kuadrat. kuadrat. Ya, Ya. tambah dengan Y kuadrat. Jadinya Ini satu kan setengah 2,25 kuadrat. toh? Iya, satu setengah Plus kuadrat dikurangi 1,1 kuadrat 1,04 berarti Y-nya itu akar 1,04 ya. 04. Ya, 1,04. Ini mendekati berapa ya? 1,02 Ingat satunya adalah meter. cm. Meter. Ya. Nah, saya kira jelas ya. Iya, Jadi yang penting itu adalah kita paham dulu yang hipotenusnya. Jadi tidak mesti dihafal bahwa untuk mencari sisi ini enggak. Yang penting relasi iya, antara sisi miring dan sisi-sisi tegak yang lainnya itu dipahami gitu. Jadi iya, cukup memahami itu tanpa harus kalau ini cari ini ya enggak. Cukup dipahami ya. iya. Oke, ini ya. Kita cari yang ini. Ini nanti kalau mempelajari three dimensional figure ini akan sangat eh, apa namanya? Akan sangat berguna, terutama mencari jarak titik dengan titik dalam suatu bidang tiga dimensi ya. Nah, seperti ini yang contoh yang kedua ini. Jadi ABCDF itu adalah prisma sebuah prisma beraturan ya. Mm-mm. Dengan panjang sisi AB-nya adalah 7. Ini balok sebenarnya. AE-nya itu adalah 4 dan EH-nya itu adalah 2. Jadi tentukan BE ya, panjang BE Ya, kemudian panjang BH. Nah, kira-kira gimana itu? oh, sudah AP-nya 7, AE-nya 4. Berarti BF-nya 4. Kalau yang 2 BE. Oh, berarti kalau AE-nya tadi 4, terus AB-nya 7. Oh, berarti BE itu kan si hipotenusnya. Betul. Berarti ya 7 kuadrat Mm-mm. ditambah 4 kuadrat hasilnya si BE. Ya Tapi betul. masih kuadrat. Berarti berapa itu? 7, 9 tambah 2, tambah 16. Akar 63. Akar 63 itu 7,94. Berapa? 63 atau itu kan jadinya 4 kuadrat tambah 7 kuadrat yang BE kuadratnya toh. Heeh, Berarti kan jadinya akar akar 65. Nah, BE-nya berarti kan 65. 16 tambah 49. 16. Oh ya, 16 tambah 49. Karena kan Oh iya, AE-nya itu 65. kan 4. BE-nya kan itu adalah Iya, eh, berarti kan tinggal ini ya. Jadi kalau kita ini lihat bahwa kita harus memandang untuk mencari BE itu, berarti kan BE itu adalah sisi ini ya. Jadi kita perhatikan iya, segitiga ABE. Nah, sekarang kita identifikasi nih. Nah, sekarang berarti kan kita harus tahu bahwa segitiga si AB ini segitiga apa. Nah, ternyata dia merupakan segitiga siku-siku. Nah, sekarang siku-sikunya di mana gitu. Jadi jadi untuk alasnya ini kan berbentuk persegi panjang ya. Jadi berarti iya, untuk yang tiap jumlah besar sudut-sudut tiap titik sudutnya untuk yang persegi panjang itu rektangular itu adalah jelaskan 90. Nah, berarti kan titik sudut A ini berarti 90 di sini ya. Berarti kalau kita selesaikan bahwa, nah kalau kita ngambil segitiga yang ini ya, itu kan jadinya kita punya segitiga siku-siku. Kan jadinya kayak gini ya.
Nah, berarti ini adalah BE, toh, ini adalah A. Ini pasti siku-siku. Nah, berarti si AE-nya tadi berapa? AE-nya kan 4. Ini 4, si AB-nya tadi adalah 7. Nah, berarti BE itu ternyata dia di depan sudut siku-siku. Berarti BE-nya itu adalah hipotenus. Ya. Berarti BE-nya itu, Ya. berarti BE kuadrat itu akan sama dengan AE kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Nah, ini sisa kita masukkan nilainya. Seperti itu. Itu jadinya BE kuadrat berarti 4 pangkat 2 tambah dengan 7 pangkat 2. Ini kan jadinya 65 ya. Berarti Ya. BE-nya itu adalah akar 65. Ini ingat ini adalah dalam bentuk eksak. Berarti biarkan seperti itu saja. Ya. Satuannya adalah dalam sentimeter. Jadi seperti itu. Itu yang bagian B. B, oke, berarti B. Ah, oh, BH-nya berarti sih hypotenusnya. Iya betul. Kenapa bisa Ah, gitu? Justifikasinya dari mana? si eh, apa, alas itu kan rectangle. Dengan rectangle berarti semua sudutnya siku-siku. Si E itu siku-siku. Mm-mm. AEB Mm-mm. itu siku-siku. Jadi Jadinya otomatis si BH itu karena opositnya si siku-siku, dia mm-mm. jadi si hypotenuse. Ya betul. Jadi jadi salah satu justifikasinya itu bisa dihubungkan titik sudut yang bagian atasnya lah, titik H dengan C. Ya. Jadi kan terbentuk HEBC, HEBCH, toh. Itu kan Ah, rektangular juga, di mana titik sudut E-nya itu kan merupakan salah satu titik sudut dari persegi panjang HEBCH. Berarti E itu pasti siku-siku. Nah, berarti ya. kalau siku-siku berarti BH ini adalah hipotenus, ya, seperti Ya. itu. Berarti itu justifikasinya. Atau bisa juga kita lihat justifikasi yang lain gitu. Jadi jadi HE itu dengan sudut EB itu dia pasti juga berpotongan membentuk sudut siku-siku atau saling tegak lurus. Jadi dibayangkan alas sisi tegak kalau kita tarik diagonalnya itu pasti apa potongannya itu antara sisi ini ya dengan ini pasti siku-siku. Nah, bisa juga Ya. dari persepsi itu. Berarti untuk mencari BH itu kita harus pandang segitiga HEB itu. Berarti Hmm. kalau kita tarik keluar segitiganya kan jadinya kasusnya kayak gini. Ini siku-siku, di sini adalah H, di sini adalah E, berarti di sini adalah B. Nah, berarti BH itu hipotenus. Ini kan sudah ada panjang sisinya nih, ya. Jadi EH tadi Hmm. berapa? EH-nya kan 2. Ini 2. Nah, EB itu kita dapat dari sini. Ya, jadi ini adalah akar 65. Nah, berarti si si BH itu kan dia hipotenus. Berarti BH kuadrat ya. Berarti BH kuadrat itu akan sama dengan EH pangkat 2 tambah dengan BE pangkat 2. Ya. Berarti berapa itu? EH kuadrat berarti 2 pangkat 2 ditambah dengan ini Maka 65 berarti pangkat 2 jadinya 65, 4 tambah 65, 69, 69. 69. Akar 69. Ingat di sini harus didekati dari two decimal places. Ya. Ya, Ber- berarti hasilnya 8,31 Berarti ini 8,31 cm. cm. Seperti itu. Jadi jelas ya. Iya. Kira kalau untuk yang seperti ini nggak terlalu berat lah ya. Ya, Ada yang mau ditanyakan? enggak aman. Masih aman ya. Oke.
Hmm, oke, kita lanjut yang lain ya, contoh-contoh lain. Misalkan seperti ini. Kelihatan jelas ya? Mm-mm. Oke, kira-kira ini semua sama saja ini. Jadi sama saja sebenarnya, Ci. Sisa eh, persamaan kuadratik biasa ini. Heeh. Ini bisa ya. Kira-kira Iya. kalau tidak ada kesulitan ya. Enggak. Jadi supaya mudah itu biasanya kalau variabel yang sama itu, ini kan biasa siswa bingung juga menjumlahkan, misalkan A kuadrat tambah kuadrat, kadang bingung. Bingungnya di mana? Mm-mm. Terkadang dalam menjumlahkan sesuatu kan kadang eh, variabel yang sama, misalkan yang berpangkat satu. Nah, untuk mudahnya itu eh, yang sama itu saya biasa istilahkan dikotakin. Jadi kalau saya pilih misalkan ini ya, jadi A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2 pangkat 2. Nah, A kuadrat ini saya bisa kotak. Di A kuadrat itu sama dengan kotak. Berarti ini jadinya adalah kotak ditambah kotak itu sama dengan 4. 2 kotak itu adalah sama dengan 4. Berarti satu kotak itu adalah 2. Ingat kotaknya tadi itu adalah A kuadrat. Ini eh, persoalan simbolis saja. Berarti A kuadratnya itu adalah 2 ya, berarti A-nya ya akar 2. Kira yang lain bagian yang lain jelas semua ya. Nggak Nggak jelas. apa-apa ya. Oke. Ini juga hati-hati kalau misalkan bentuk A kuadrat sama dengan 2 ya. Eh, Heeh. kan ada kan ini sama pemaknanya bahwa kita mencari sebuah bilangan yang apabila dikuadratkan itu hasilnya 2. Kadang kan ada yang menuliskan plus minus 2. Itu Oh hati-hati. ya. Nah, itu ini harus dipahami bahwa bentuk akar sebenarnya itu kalau kita punya akar 4 ya, ini akar 4 ini sebenarnya adalah 2, bukan plus minus 2. Jadi, dari mana justifikasinya bahwa kalau kita punya bentuk kuadrat itu bahwa akar x pangkat 2 itu sama dengan mutlak x. Jadi x-nya itu besar sama dengan 0. Jadi kita ngambil yang mutlaknya. Jadi tanda mutlak itu kita ambil yang positif, diabaikan tandanya. Ini justifikasinya. Jadi tidak ada itu akar 4 adalah min 2 juga masuk enggak. Tapi tetap yang kita ambil yang positifnya. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Oke, kita lihat yang soal latihan lainnya. Ya ini. Ya, ini kira-kira gimana ini? Ya, nomor 2. Kira-kira yang susah yang mana? Dua. Oke. Kira-kira ada yang susah sini? Karena ujung-ujungnya yang kayak C, yang C itu kan kayak yang pembahasan yang di atas itu. Iya, jadi ingat si bagian C itu. Saya kira bagian A, B jelas ya. Oh, Nah, si C itu ini kan ada simbol ini ya. sama. Sisinya Nah, sama. artinya sisinya itu ekuivalen. Jadi sisi-sisi yang kongruen gitu. Jadi kalau dia kongruen, berarti sama panjang. Berarti sisi ini juga pasti X. Nah, ini persoalan pemahaman simbol. Berarti yang si C ini kan posisinya sebagai hipotenus. Ya gunakan Pythagoras. Ini kan cuman disuruh tulis equation connecting ya. Jadi persamaan yang mengaitkan antara sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Berarti jelas ya. Ya.
Ya, oke, saya kira nomor dua enggak susah lah. Kita lihat yang berikutnya. Saya carikan yang ini ada ini lebih ke bentuk yang 3D. Kira-kira ini gimana? Jadi di bagian I itu disuruh tentukan apa namanya BE-nya. Kemudian yang kedua itu BH-nya itu ke dalam dua decimal places. Ini kurang lebih sama yang tadi. Kurang lebih sama ya. Ya, Untuk bagian A gimana? yang A, oke, BE. Kalau BE alasnya AB alas itu 5, terus AE itu 3. Berarti 5 kuadrat ditambah 3 kuadrat hasilnya BE kuadrat. Itu berarti 25 ditambah 9, 34. Berarti BE sama dengan akar 34. Betul. Terus yang BH, mana BH, oke. BH itu, Itu kan untuk mencari BH kan memempatkan sisi BE dan EH ya. ya, Nah, EH-nya 2. justifikasinya EH Alasnya, apa? ya, ya karena si sudut E kan apa, siku-siku. Maksud saya EH itu justifikasi jadi dua, alasannya apa? Oh, Dia kan sejajar sisi FG dengan HE kan? oh ya, ya, Nah, berarti panjangnya ya, sama. Itu alasan yang bisa menjustifikasi. Berarti kita bisa justify bahwa EH juga dua, ya. ya, Berarti dua, berarti juga pasti dua. Berarti kalau kita bagian nah itu kita apa namanya? Kita keluarkan segitiganya untuk mencari BE itu kan ini mencari BE itu kan kita bisa memampatkan segitiga yang ini gitu, ya. Jadi ya, segitiga ABE ya, segitiga ABE. Sorry, segitiga ABE. Berarti segitiga AB itu kita bisa lihat kan seperti ini, ya. Ini siku-siku ya, di A. Kenapa siku-siku di A? Karena alas dari si rectangular prisma ini kan merupakan eh, persegi panjang, di mana A itu ya, merupakan titik sudut. Berarti titik sudut persegi panjang itu kan titik sudutnya kan 90, berarti A pasti 90. Ini adalah ya, B, sini adalah E ya. Sini adalah E. Nah, berarti karena A itu sejajar dengan BF, maka ini juga pasti 3. Sini 3, AB-nya adalah 5. Berarti di sini adalah B-nya adalah hipotenus. Berarti akan berlaku bahwa EB kuadrat itu sama dengan AE kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Berarti EB kuadratnya itu adalah AE-nya adalah 3 pangkat 2 ditambah dengan 5 pangkat 2. Berarti EB-nya akar 34 ya. 34. akar 34 benar. 34. Berarti mencari BH-nya itu yang ini yang iya. Dengan memampatkan ini. Jadi EB-nya sekarang itu adalah sebagai alas, kemudian EH-nya itu sebagai tinggi. Berarti kita bisa memampatkan yang ini. Yang bagian dua ya. Seperti ini. Sekarang berarti yang ini juga pasti siku-siku. Ini adalah EB,
Ini adalah H gitu. Berarti EH-nya itu karena dia sejajar JF, berarti juga pasti 2. EB-nya kan sudah ada tadi tuh. Akar 34. Ya, berarti ini Ya, adalah siku-siku. Selesai. Berarti BH-nya itu langsung saja berarti akar dari 2 pangkat 2 tambah dengan akar 34 dapat pangkat 2. dua Berarti BH-nya 4 akar tambah 4 34 di 38 ya. berarti 38 ya. 38. Itu sisa di berapa desimal, 2 desimal dia minta. Nah, Ya. artinya apa? Nah, kalau kita lihat ini ya. Jadi kalau kita lihat EB itu kalau kita punya sebuah alas seperti ini bahwa EB itu adalah diagonal sisi. Mm, Diagonal sisi tak? Ini. ya. Jadi EB itu diagonal sisi, sedangkan B itu adalah diagonal ruang. Disebut sebagai diagonal ruang. Ya, sama semua. Saya kira jelas ya. Ya jelas. Bagian B bisa? B mirip-mirip sih. Ya mirip. Aman B kayaknya. juga pasti itu kan sisa mencari BE-nya toh. Heeh. Berarti BE-nya bagaimana carinya? B bentar, B mana sih? Oh itu. BE nya jelas itu hipotenus Mm-mm. alas 4 tinggi 8 8 4 kuadrat tambah 8 kuadrat hasilnya 14. Ya. 3 64 tambah 16 akar 80 BE. 80. Berarti BE-nya kan 80, tinggal cari BH-nya. Atau BH-nya berarti kita harus butuh satu sisi lagi, sisi EH yang kita butuh. Ya, pH-nya itu 14 dengan justifikasi HE dan CB itu sama. Dia kan eh, dia sejajar juga ini kalau kita hubungkan yang di atas Saja. saja dengan ini kan. Heeh. Dia Jadi sejajar dengan EB. Ini juga sejajar yang berarti sama panjang. ya Berarti jadinya berapa? Berarti ini 14, eh, ini akar sudah 14 akar 16 tambah 64 akar 80 ya. ya Berarti sisa 80 tambah dengan 14. Kuadrat itu 196. 276 total. 276. Ya, sisa Akar 276. sisa dicari 2 desimal. Ya. Ya, Bisa ya? ya bisa. Nah, oke. Yang mana lagi kira-kira? Bagian D kurang lebih C. sama. C juga. Oh, C itu juga sama juga. Jadi antara oh, oh, sisi CG dengan ini kan pasti sama panjang, kan? oh, oh. Panjang. Berarti juga pasti 3. Ini 3, berarti karena siku-siku dapat EB-nya. EB-nya itu adalah akar 10, toh? Iya, Nah, akar 10, BC sejajar dengan EH, berarti di sini 7. Nah, ini siku-siku sini. Berarti BH itu dapat. Berarti BH-nya berapa? 10 tambah BH 10 tambah 49. 10 tambah 49 59 akar Ya, berarti 59. BH-nya akan 59. Bisa dicari ya. 7, sekian kayaknya. Bisa ya? Ya. Bagian D? D BE BE lagi-lagi hipotenusnya eh Ya, B ya itu hipotenus ya. hipotenus Nanti AE, kita terus butuh AE ya. Kita butuh sisi AE. Nah, itu AE bisa itu sama dengan BF berarti nah, 5. ini juga pasti 5. Ini pasti siku-siku Ya, sini. suku-sukunya situ. Berarti BE-nya BE berarti 5 kuadrat tambah 8 kuadrat hasilnya BE kuadrat berarti 25 tambah 64 kan ya. 89 akar 89. Nah, berarti ini ada. Terus Kita butuh satu sisi EH. EH kita dapat dari mana? EH kita dapat GF
Ya, Dapat GF 9 berarti 81 ditambah 89 itu berapa itu? 170 akar 170. Akar 170. Jelas ya? Ya, jelas. Ya. Jadi ini contoh-contoh penggunaan teorema Pitagoras dalam lingkup dimensi 3. Jadi darinya adalah dimensi 2 dibawa ke dimensi 3. Ya. Jadi sebenarnya di sini juga harus dimaknai sebenarnya. Jadi yang kita cari ini sebenarnya apa gitu. Ini B itu sebenarnya apa? Jadi kalau kita memandang ini sebuah dua buah titik, maka B itu adalah menyatakan jarak antara titik B ke E. Itu Ya, maksudnya. Jadi panjang itu esensinya dalam tinjauan geometri baik dimensi 2 maupun dimensi 3 merupakan jarak antar dua titik. Jadi panjang sisi itu adalah jarak antar dua titik. Jadi nanti pengembangannya akan ke sana biasanya ya. Jelas ya? ya jelas. Oke, saya lihat yang soal berikutnya. Oke. Nah ini ya, ini pemahaman konsep yang menguji ke pemahaman konsep ini. Kira-kira gimana? Jadi gunakan Pitagoras. teorema Pythagoras itu memutuskan apakah segitiga berikut merupakan segitiga siku-siku. Ya tinggal diuji tuh. Ya, tinggal dicek. Tinggal eh dengan 3 sisi kuadrat tambah 2 kuadrat, 9 tambah 4 13 dan 4 berarti enggak, jelas enggak. jelas A A bukan ya? jelas. A Pasti jelas bukan. enggak. Berarti jawabannya adalah no. Yang kedua, 25 tambah 144 169 B benar. ini berarti yes ya. Ya, Bagian C. yaitu 64 tambah 36 100 jelas salah. Ini no ya, bagian C no. Ya. Itu bagian D. Eh, D 100 artinya tambah 36 salah juga. berarti no juga ini. Nah ini Itu berarti 981 tambah 144 225 benar. di yes ya. Mm-mm. Siku-sikunya di mana? Dia di sini. Ini tadi di sini. Ya. Kemudian yang bagian F, F itu 1 tambah 4. Ah, benar. benar tak? Benar, iya benar. Ini ya, siku-sikunya di sini. Sini. Saya kira ini jelas ya. Iya, Ini jelas. Jadi ini juga penting dalam pemahaman segitiga. Jadi untuk segitiga itu kalau kita punya segitiga sebarang ya, segitiga sebarang misalkan saya punya seperti ini, misalkan ini ya, panjang sisinya A, B dan C, maka jumlah dua sisi-sisinya itu akan lebih besar daripada jumlah panjang dua sisinya itu akan selalu lebih besar daripada sisi yang lain. Artinya kalau kita mengambil B dengan C, berarti B ditambah C itu akan selalu lebih besar daripada A. Kalau saya mengambil A iya, ditambah B itu akan selalu lebih besar daripada C. A ditambah C juga akan selalu lebih besar daripada B. Ini ya. Itu bisa dilihat dari situ untuk mengujinya juga. Oke, saya kira 6 jelas, cukup jelas. Saya perlihatkan yang soal berikutnya. Kira-kira yang mana?
Ini kira-kira seperti apa? Ini. Ini pasti dia sudah membahas tentang jarak. Jaraknya ke sana, distance. Gunakan teorema Pythagoras untuk menentukan jarak antara titik A dan B pada diagram berikutnya. Dalam A bentuk dan B, oke. Oke, 2,6 hmm, kuadrat ditambah 1,2 kuadrat. Hasilnya AB kuadrat 2,6 hmm, kuadrat tambah 1,2 kuadrat. Hasilnya 8,2 kuadrat. ya betul. Enggak, 8,2 di akar. Akar Ya, dari betul. 8,2. Jadi untuk menentukan jarak antara titik A dan B itu adalah harus dipahami bahwa tentunya kedua titik ini harus dikoneksikan gitu. Ya, harus Iya, connecting. Jadi berarti antara A dan B ini. Berarti segmen garis AB ini menyatakan jarak dari A dan B. Berarti karena AB itu adalah eh, merupakan hipotenus, berarti hipotenus. bisa gunakan teorema Pitagoras. Saya kira bagian A jelas ya. Berarti di sini adalah Iya, itu AB kuadratnya itu adalah 2,6 kuadrat ditambah dengan 1,2 pangkat 2. Sisa diselesaikan ya. iya. Bagian B B, A, A ke B itu eh, itu kan berarti sisi yang anggap aja tingginya itu 3,5 dikurangi 1,7. mm-mm. Berarti kan harus cari cari ini dah, cari yang ini Eh, sama. eh, hasilnya yang itu 1,8 Yang ini satu sama koma delapan yang dah. eh, Ini 1,8. alasnya Alasan berapa? Ini kan berarti 1,9 selisihnya dengan ini. 3 kurangi 1,9, satu Berarti koma satu berarti tidak dapat tadi ya. 1,1. Nah, 1,1 kuadrat ditambah 1,8 kuadrat, hasilnya akar dari 445. Berarti jelas pasti apa namanya? Pasti AB dapat toh. Dapat. Karena Ya, sisi miring hipotenus. Sisa digunakan teorema Pitagoras ya. Bagian C kira-kira gimana? C, oh, AB. Eh, itunya 35. Terus yang situ tingginya 46. Yang situ totalnya 49. Berarti tinggal dikurangin. 49 dikurangi 26. Mm-mm. Dapat alasnya. Berarti kita butuh ini ya. Sisi yang kita butuhkan ini. Iya. eh, Berarti yang segitiga itu 49 kurangi 26, 23. Berarti kita Berarti butuh ini ya. yang itu 23. 3 eh, resiko. Berarti 35 kuadrat dikurangi 23 kuadrat, 696 di akar 96 itu 26,38 AB. Jadi dapat pasti nyata karena AB ini kan pasti dengan ini tuh. Heeh, Ini kan sejajar. Berarti AB itu AB kuadrat tambah 23 kuadrat itu kan sama dengan 35 pangkat 2 tuh. heeh, Ini pasti dapat lah. Bisa iya, ya? ya. Sisa. Untuk yang berikutnya, B, AB. bagian D. Kita dapat hipotenusnya 5,3. Mm-mm. Terus 5,3 itu kan udah jelas, eh 5,3-nya dibagi dua.
Ya betul. Karena kan pas di tengah. Justifikasinya Karena sisi A yang kiri sama yang kanan itu sama. Sama sisi. kan titik A ini adalah pasti membagi dua sisi ini jadi sama Heeh, ya. Berarti ini sama iya, panjang dengan ini, berarti setengah. Berarti masih dapat ya. iya, AB-nya dua masih koma dapat. enam Berarti Dua koma dua enam koma lima kuadrat tambah B kuadrat itu sama dengan 5,3 pangkat 2. Masih dapat ya. ya, 2, Ya, B 2,65 kuadrat ditambah dengan hasilnya akar 2544. AB kuadrat Berarti AB 5,04. tidak dapat ya. 5,3 pangkat Ya. 2. Kemudian bagian E, Eh, AB loh. A-nya, oh, A-nya sih. Ah, jadi yang 0,5 ini adalah dari sini ke sini nih. ah. Tapi kita nggak ada justifikasi seperti itu. Hmm, berarti langsung, oh nggak bisa sih. Se-AB saja toh. Nah, ini kan sudah hipotenus sudah ada 2,1. Heeh. Sisi tegaknya itu adalah atau tingginya Oh iya 1,8. sih, langsung. Berarti Berarti kan dua sudah koma ada. satu kuadrat dikurangi 1,8 kuadrat. Hasilnya 1,17 di akar 1,08. Berarti Ya, panjang dari satu koma sininya nol ini delapan dikurangi 0,5. berarti dapat. Berarti dapat AB-nya dapat toh? 0,58. Berarti dapat. Berarti panjang AB itu adalah eh, ini kuadrat ya. Di, Ya, apa namanya? Untuk ini dulu ya, ini kuadrat dikurangi ini kuadrat kan dapat ini. Berarti nanti heeh, AB-nya itu adalah ini dikurangi dengan ini toh? heeh, dikurangi 0,5-nya. Berarti dapat ya. Dapat Bagian F F A B 17,2. Berarti kita, loh, tapi nggak bisa tuh. Oh nggak sih, nggak bisa. Berarti 12,3. Oh nggak bisa statistika. ini kan pasti Hmm, dapat yang sini juga pasti 12,3 nih. Yang sisi ah, gitu. Ini juga pasti 12,3 ini. Ini. ya, Berarti kalau ini 12,3 kan pasti kita bisa dapat sampai sininya ini. Tuh. Ini sampai sini kan kita bisa dapat nih. iya. Berarti AB Oh, itu kan selisihnya ini dikurangi dengan panjang ke sini. ya. Nah, dapat tak? Ya. Benar. Kan gini, anggap dulu yang segitiga yang atas nih. Oke, Berarti kan di sini 12,3 toh. iya. Ini yang ini kan A di sini. Berarti di sini Heeh, 12,7. 7. Berarti kan pasti Oh, dapat oke, kan. oke, 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 oke. Toh? Ya, berarti yang kirinya yang apa? Tingginya belum ketemu. Berarti Enam belas AB-nya koma itu ya selisihnya 17,2 dengan ini. eh, enam Pasti belas dapat. koma tujuh kuadrat dikurangi 12,3 kuadrat hasilnya 236,8. Akar 236,8 itu 15,39. Berarti 17,2 kurangi 15,39, 1,81. Ya betul. Jadi tinggal dilihat saja case-nya. Saya rasa untuk yang gini kan tidak terlalu susah ya. Iya, Ya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang soal nomor 7? masih aman. Aman ya. Kalau gitu kita lihat yang soal 8. 8. Kira-kira gimana nih? 20 cm. Radiusnya 3.
breadth and radius, oke. Breadth and height 10. Length of straw. Itu dia panjangnya 20 cm. Jadi dari ujung ke ujung itu 20 cm. Kemudian Iya, gelas itu kan 10 cm. Yang ditanyakan eh, ini sebenarnya yang ditanyakan ini. Yang kecelup iya, ini yang ditanyakan. iya. Berarti itu kan ujung-ujungnya sebenarnya si radius tinggal dibikin diameter, Betul? jadinya dapat 6, Hmm? alasnya dapat 6, tingginya 10 berarti 3 kuadrat tambah 10 kuadrat berarti 9 tambah 100, 100 akar 109 itu 10,44, tinggal 20 Mm-mm. dikurangi 10,44, Ya sepuluh betul. koma empat empat hasilnya 9,56 yang kecelup. Enggak, bukan. Yang sisanya 9,56. Ini dah pasti dapat ini dah. Heeh. Jadi kan ini adalah ini ke sini berapa? Itu 6. Ini kan pasti 6 ya karena kan diameternya 3. Toh? Diameternya 3, Heeh. diameternya ini 3, berarti ke sininya pasti sorry radiusnya 3, berarti diameternya pasti Radiusnya. 6. Nah, berarti kan Iya. ke sini ini kan tinggi nih. Ini siku-siku pasti. Heeh. Berarti di sini adalah tingginya adalah 10. 10. Ini 6. Ini kan dapat yang di sini. Heeh. Ini dapat yang di sini. Pasti dapat. Oh, sama tinggi. Berarti 6 kuadrat. Berarti akar 136. Toh? Akar 136 itu 11,66. Yang panjang kecelup 11,66. Ini bisa ya. Iya, berarti 20 kurangi 11,6. 8,34 agak kecil. Berarti aman ya. Iya, aman. Oke, kita lanjut yang berikutnya nih kurang lebih sama ini. Saya lihatkan dulu. Eh, sama juga ini. Nah, ini yang jarak. Untuk yang soal setipis saya skip ini. Karena yang berikutnya saya lihat sama saja nih. Nah, ini tentang jarak yang saya bilang tadi. Nomor 10. Nah, ini. Find the exact distance between these pair of points on the number of plane. Number plane. Jadi titik 0,0 ke 4,6. Jadi titik 0,0 berarti di original point ke 4,6. Berarti 4,6 itu kita dapat. 4. Nah, Jadi di sini dah, titik ini dah. Berarti 4,6 iya. itu kan dari sini. Berarti yang ke kanannya 4, ke atasnya 6. Itu yang ini dah. Mm, Berarti titik iya. titik 4,6. Berarti kalau kita mencari jarak antara titik 0,0 dan titik 4,6 berarti esensinya kita cari eh, panjang ini. Iya. Hypotenusnya dapat, tingginya dapat 6, Entah. alasnya dapat 4. Berarti 16 tambah 36. bisa lihat yang ini berarti yang ke sini adalah 4, ke atas sini adalah 6. Ini kan 6 tuh. Siku-siku. Heeh, Berarti siku-siku jelas. eh, jarak antara kedua titik ini adalah panjang ini di ke sini. Ya, Berarti jelas jadinya adalah berarti distance antara 0,0 ke 4,6 itu sama dengan akar dari berapa? 4 kuadrat tambah dengan 6 kuadrat toh. kuadrat. Heeh. Hasilnya Pas dengan 3. akar 52. Akar Hmm. 52 itu 7,21. Ingat exact distance ya, berarti biarkan begitu saja. Oh ya. Nah sekarang
ini kalau kita bisa generalkan, nanti sebentar kita akan dapat kesimpulan terkait ini. Nanti nanti habis bagian C baru saya buatkan yang generalnya. Yang bagian B titik minus 2,3 berarti dia ke dua kiri koma minus 2. koma tiganya positif. Berarti bawahnya itu minus 2, Ke atasnya alasnya 3. minus 2, tingginya 3, berarti 4 ditambah 9 itu 13, akar 13. Jadi berapa jadinya? Berarti minus 2,3 kan ada di sini, tak? Heeh. Berarti titik ini adalah titik minus 2,3. Kemudian titik 2,-1 dia ada di mana? Dia ada di sini. Ya. Ini skalanya tidak terlalu ini. Jadi. -1, 2,-1 berarti kan ada di sini, tak? Ini dia maksudnya 2,-1 ini. Ini, tak? Ini adalah Ya. titik 2,-1. Nah, kira-kira untuk mencari jarak ini ke sini, kita gunakan yang mempatkan yang mana? Ini. Minus 1 berarti Berarti kita bisa gunakan yang tadi bahwa kita bisa hubungkan ini ke sini, ke -1-nya toh. heeh. Terus kemudian Berarti pas itu oh ya, alasnya berarti 4. berarti sisa jarak ini ke sini panjangnya berapa gitu. Toh? Heeh. Dan ke atasnya berapa? 3 min 1 berarti berapa tuh? 4 juga. Berarti alasnya berapa? Dari -2 4. ke 4 ya. Berarti ini Mm-mm. 4. Kemudian dari -1 ke 3, 4 juga. 4 juga. Nah, berarti kan dapat jaraknya. Berarti jaraknya itu akar Hmm? ah, 4 kuadrat itu 32. Berarti hasilnya akar 32 kuadrat. Berarti akar 32. Nah, sekarang yang bagian C -5 ke 4 itu ini kan 9. di sini. Berarti yang ini adalah saya kasih warna lain. Berarti adalah titik 5, -5,3 toh. Mm-mm. Kemudian apa lagi? Titik 4,7. 4,7 ini di atas. Berarti caranya sama, hubungkan juga ini. Kita hubungkan ini ke sini, kemudian, nah sekarang berarti sisa cari yang menghubungkan alasnya, berarti sisa ini ke bawah toh. Ini ke bawah, kita buat garis ke sini ya. Jadi ini Berarti ke sini, -5 ke 4 itu 9. ini ke sini Alasnya toh, 9. dan ke sini. -3 ke 7 itu 3 tambah 7 10. Berarti Berarti distance antara 9 akar 9 kuadrat tambah 10 kuadrat itu 181 akar 181. berarti 9 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat toh. 10. Mm-mm. Hasilnya akar 181. 181. Jadi seperti itu. Ya, Ya, bisa. bisa. Nah, sekarang ini kalau kita pandang sebagai sesuatu yang general ya. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan di nomor 10 ini adalah kalau kita bisa melihat secara garis besarnya bahwa sebenarnya kalau kita mencari jarak antar dua titik, kita cari berapa jarak horizontalnya, kemudian kita cari berapa jarak vertikal. Jadi mencari jarak Mm-mm. horizontal itu adalah kita kan sebenarnya mencari selisih dari sumbu horizontal. Nah, Mm-mm.
Kemudian yang vertikal itu kan sebenarnya kita mencari selisih dari jarak apa namanya jarak vertikalnya. Nah, kalau begitu kita bisa buat secara general. Kita buat kayak gini. Misalkan saya punya sebuah sumbu koordinat misalkan. Anggaplah saya punya seperti ini. Sorry, tidak. Saya akan buat secara generalnya. Jadi misalkan saya punya sebuah sistem sumbu salib, misalkan ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X, ini adalah titik original point. Nah, misalkan saya punya sebuah titik nih. Anggaplah di sini adalah titik, di sini adalah Y1, anggaplah di sini adalah X1. Di titik ini ya. Misalkan ini adalah titik A. Kemudian saya punya titik lain misalkan, anggap di sini adalah Y2 dan di sini adalah X2 dan ya ke sini. Misalkan ini. Anggaplah titik B. Nah, berarti jarak antara titik AB, A ke B itu kan sama dengan panjang ruas garis dari AB itu. Ya. Nah, berarti dari sini A itu adalah X1, X2, B itu sorry, X1, Y1. Pasangan koordinatnya berarti A itu kalau dinyatakan dalam bentuk pasangan koordinat berarti X1, Y1, B-nya itu adalah X2, Y2. Maka distance dari A to B itu kan sama dengan panjang ruas garis dari AB. Nah, Hmm. panjang ruas garis AB itu kan kita bisa lihat bahwa kita bisa membuat sebuah segitiga siku-siku dari sini. Dari sini ke sini. Toh? Nah, Iya. berarti misalkan ini adalah C. Berarti C itu untuk jarak ini itu kan sama dengan delta X. Toh? Selisih dari Iya. X2 dan X1. Sedangkan BC itu, ini kan kalau dari sini ke sini kan Y1 nih. Kita Hmm. ngambil sini ke sini kan Y2. Oh, berarti yang ini adalah delta Y-nya. Atau sama dengan Y2 kurang Y1. Yang delta X-nya ya sendiri adalah X2 kurang X1. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan di sini, kita sebenarnya kita lakukan ini sebenarnya. Berarti jarak panjang ruas garis AB itu berarti distance dari A to B itu sama dengan panjang ruas garis AB ini akan sama dengan delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat. Jadi apa yang dilakukan di sini tuh sama yang kita lakukan ini. Bisa Iya. dilihat secara generalnya ya. Iya. Jelas ya? Iya, jelas. Itu bagiannya. Oke, sekarang ini kita lihat kira-kira kira-kira ya nomor 11. Kira-kira gimana? On the length of the longest rod that will fit inside this object. Give you a cylinder with tingginya 20. Ya, gampang ya, langsung aja. Iya, dah. 10 kuadrat tambah 20 kuadrat hasilnya 100 tambah 200 300. Akar 300 Kali 500 ini dah. eh iya 400 astaga ya. Akar Akar 500 500 berarti berapa itu untuk satu desimal? 22,4. Bisa tak? Iya, bisa. Ini kan kalau kita membayangkan ya,
kita bisa membayangkan bahwa silinder itu anggaplah sebagai sebuah gelas ya. Heeh. Jadi kalau kita pengen, kan ada beberapa kemungkinan posisi itu sebelum kita bisa menarik sebuah kesimpulan toh. Iya. Jadi kalau misalkan saya punya kayak gini cara berpikirnya, gelas misalkan. Ini kan tentunya kalau kita pengen memasukkan sebuah objek ya ke sini, ini kan tentunya kan ada berbagai macam posisi ya. Bisa Mm-mm. dia secara tegak, secara vertikal begini, dah. Bisa dia Ya. miring begini, bisa dia miring begini. Tetapi dari segala macam kemungkinan posisi itu, ada satu posisi yang paling panjang gitu yang kita bisa eh, insight. Berarti yang dimaksud itu adalah pasti akan dari sini ke sini. Itu kan Hipotesis. jarak terpanjang Hmm. kan? Yang Iya. paling panjang. Nah, untuk mencari ini pasti kan kita memampatkan ini dengan ini. Ya, gitu. Berarti sisa pakai yang tadi karena ini adalah diameternya adalah 10, tingginya adalah 20, maka yang ini pastinya adalah 20 kuadrat, anggap di sini X ya. Berarti X-nya itu 20 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat. Berarti X-nya adalah akar 500. Bisa ya? Iya. Kalau untuk bagian dua, Do a rectangular prism, okay, with side length 10, 20, 10. Berarti 10, 10, 20. anggap prismanya kayak gini nih. Panjangnya 20, alasnya 10, tingginya 10. Kan gini posisinya tuh. Oh ya, bisa. Bisa juga. eh Tinggi. Berarti kalau gini konteksnya tingginya yang 20, 10. Berarti yang paling terpanjang kan pasti diagonal ruangnya gitu. Diagonal. Berarti yang ini ke sini nih, bisa dari sini ke sini atau dari sini ke sini sama. Berarti kita Ah, mencari yang ini ke sini. Dah. ini. Terus itu ditarik ke belakang. Nah, berarti sisa dicari kan apa namanya? Alasnya itu kan ada 10, 20, tingginya 10 dong. Heeh. Berarti di sini adalah 10, sini 20, sini 10. Nah, berarti yang kita butuhkan itu adalah sisi yang ini gitu. Yang ini kita butuh. Dah. Yang terpanjang Mm-mm. ini. Berarti untuk ini kan ini hipotenus juga dah. Berarti yang kita Iya, ini adalah akar 500. 500. Berarti yang ini kalau misalkan adalah X, berarti X-nya itu adalah eh, akar 500 kuadrat tambah dengan 10 pangkat 2. Berarti X-nya dapat pastinya. Yang terpanjang kita bisa masukkan itu adalah jelas diagonal lubang. Tidak akan ada lagi yang jarak terpanjang dari situ. Berarti akar 600. Kalau akar 600 itu sampai satu desimal itu berarti sekitaran kalau 600. 24,5. sekitaran itu karena jelas ya. Ya, jelas. Oke, itu nomor 11. Saya lihatkan lagi yang soal yang lain. Jadi untuk bentuk apa namanya bangun three dimensional geometric shape eh, itu pasti kaitannya kalau kita memasukkan sebuah objek, maka objek yang paling terpanjang kita bisa masukkan itu adalah eh, sama dengan panjang diagonal ruangnya gitu. Seperti itu. Kita lihat case nomor 12. Kira-kira gimana itu?
A itu joining chords. Berarti karena itu antar circumference sudut satu yang diapit sama 2 senti dan 1 senti otomatis itu siku-siku. Terus berarti kita dapat hipotenusnya 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat hasilnya 5 5 kuadrat. Eh, hasilnya akar dari 5. Akar dari 5 itu Kira-kira yang di sini hipotenusnya mana? diameter. Justifikasinya? Justifikasinya karena si yang 2 senti itu kan saling tangent ke antar circumference Ya itu betul. jadi bikin siku-siku. Terus opposite-nya si siku-siku ya si diameter. Ya betul. Jadi yang titik yang di sini itu adalah titik singgung ya atau tangent. Jadi ini Heeh, adalah jadi kalau ini dengan ini pasti perpotongannya membentuk sudut siku-siku. iya. Nah, nanti yang ini yang untuk mencari radiusnya gampang gitu. Kita tinggal memanfaatkan Berarti ini. Berarti ini ke sini itu adalah heeh, ak- ke sini akar adalah 5 dua. diameternya 2, it- itu berapa Berarti kan jadinya eh, kita akar dapatkan bahwa 5? 2 r² itu kan sama dengan 2 pangkat 2 tambah dengan 1 kuadrat toh. Hmm, Berarti 4 r² itu sama dengan 5 kan? iya, Berarti r² itu adalah 5/4. Ya berarti R-nya adalah akar 5/2. Apa dia sentimeter? Akar 5/2 toh? iya, nah, Jelas nomor 12? jelas. Jadi tantangannya di sini ingat, kalau di lingkaran itu kalau ada titik singgung, kalau dia di ini ya, dia akan saling berpotongan secara tegak lurus. Oke, next. Apalagi ini mungkin jadwal tertanggal oleh pabrik sudah masuk. Saya kira jelas. Nah, sekarang yang 14. Itu soal-soal yang sejenis saya skip. Nah, ini kira-kira gimana nih? Ya, untuk Untuk AKH bagaimana? eh, ya berarti itu kan AKH si diagonalnya, si hipotenus. Betul. Kita justifikasi AEH itu siku-siku. Betul. Berarti kan tinggal Eh, gitu, empat cari ini. setengah kuadrat ditambah 3 kuadrat hasilnya AH kuadrat. Hmm. Itu diminta exact atau oh itu decimal plus berarti 3 tambah 4 setengah. Akar 29,25 5,41 itu AH. Dapat kan? Berarti Ya untuk dapat. ini kan sisa hubungkan ini yang itu dapat tak? Berarti AH-nya Dapat. itu ini saja. AH itu adalah akar dari berapa? 3 kuadrat tambah dengan 4,5 pangkat 2. Karena dia adalah hipotenus. Berarti kalau EKB
ke B, berarti tetap lagi si eh, sudut bawah itu apa itu? Nah, Yang jadi situ pokoknya siku-siku. ini kan ini kan rectangular room ya. Ini kata kunci juga ini rectangular room. Berarti Iya, yang ini panjangnya sama ini toh. iya, Berarti di HG itu sama dengan ED. Berarti kan untuk mencari EB itu kan kita butuh sisi ED, toh. Kita bisa lihat dari sini. Jadi untuk mencari iya. sisi yang ini, berarti kita harus tahu berapa panjang AE ada dan berapa panjang AB. Heeh, AB itu kan bisa kita dapat dari yang mana? Dari sini, toh. Ini kan sejajar nih sama panjang karena dia merupakan rectangular room. iya, Nah, berarti AB-nya itu sama dengan HG itu, sama dengan DC, DC iya, sama dengan HG. Berarti kan dapat tuh AB-nya. iya, Berarti ini adalah 3,5. Pasti EB dapat. Berarti EB-nya itu sama dengan akar dari 3 kuadrat ditambah dengan 3,5 pangkat 2. Dapat toh? hmm, Bisa toh? bisa, A ke C saya rasa sama semua ya. iya, A ke C sama, kemudian eh, ini yang menarik 4. Kita lihat A ke G via C. A ke G via A to G via C. Berarti eh, kita melihatnya dari sudut pandang C ya. Jadi jarak A ke G itu iya, tapi harus melalui C gitu. Jadi heeh, artinya segitiga AGC yang kita pandang. Jadi A ke G ini ya melalui C hmm, berarti kan yang ini nih maksud. Berarti yang ke sini ya dengan ini. Bisa tak? Berarti bisa, AG itu adalah dia diagonal ruang. Berarti harus cari AC-nya. Ini pasti tegak lurus ya. Jadi tegak heeh, lurus. tekan, Ini pasti kan dapat juga ini. Ini dapat. Ini akan 3 ini. Sama heeh, ini. 3, terus, Apa AC-nya juga pasti dapat. heeh, AC tadi. Pokoknya AC harus ketemu kalau udah ketemu ADC-nya itu, segitiga ADC. Jadi AC itu kan kita bisa justifikasi ini kan 34,5 nih, maka ini juga pasti 4,5 nih. Heeh, Toh? Ini juga pasti 4,5 heeh, toh. iya, Masih dapat AC-nya dapat. AC dapat, CG kan sudah ada. CG-nya berapa? 3. Berarti AG-nya dapat. Bisa ya? iya bisa. Karena AG itu adalah kalau A to G itu variasi itu sebenarnya adalah diagonal ruang gitu. Itu poin kelima A to C via D. A-nya ke C sama juga via D. Itu sama juga, dia juga adalah diagonal ruang juga. Jadi sebenarnya 4, 5 dan 6 itu adalah mencari diagonal ruang sebenarnya. Iya, Bisa ya? bisa. Kemudian bagian B tentukan Find jarak the shortest length A to G. to reach from A to G. A ke G, shortest length. AG-nya kan si apa? Hypotenuse. Mm-mm. Ya enggak sih. Berarti jarak terdekatnya yang mana dia? Dari A ke G dia. Jadi Hmm. apa? Langsung saja dihubungkan. Berarti sama saja panjang AG itu. Itu jarak terdekatnya. Jadi logikanya kayak gini. Misalkan saya punya sebuah segitiga ya. Heeh, Misalkan ada sebuah, anggaplah ini semut misalkan. Misalkan ini sebuah titik di sini.
Jadi si titik ini akan bergerak ke sini gini. Sorry. Ya, misalkan ini A, B, C. Jadi kalau misalkan si ini bisa bergerak ke B ya, jadi misalkan si titik ini dia akan bergerak menuju B. Kan Ya. dari situ kan ada beberapa kemungkinan ya dengan catatan bahwa dia bisa melintasi semua sisi. Kan rutenya itu kan bisa ke sini dulu toh, sini, baru dia ke sini toh. Hah. Bisa juga dari langsung ke sini. Tapi dari dua rute itu ada satu yang terpendek. Rute yang mana? Ya langsung, langsung yang terpendek ya langsung dia dari titik sini dia langsung ke B toh. Itu tetap itu Mm-mm. yang berarti kalau dari Ejut 7 itu yang apa namanya? Rute terpendeknya itu langsung saja. Dia kan tidak diizinkan untuk close open space, berarti langsung ke sini. Kan ada dari sini kan bisa lewat ke B, bisa lewat ke C, bisa ke baru ke G toh. Mm-mm. Bisa dia ke E, bisa ke H, bisa kemudian bisa dari H ke G. Tapi dari semua itu kan ada syarat. Dia tidak boleh melalui yang open space. Berarti langsung saja dia nembak dari A ke G gitu. Jelas ya? Iya, Berarti sama saja panjang dari eh, diagonal ruangnya gitu. Ada yang mau ditanyakan? nggak ada. Oke, saya kira untuk ini ada yang terakhir ya. Ini terkait dengan bukti dari teorema Pitagoras tadi. Ini sebenarnya banyak bisa ditemukan. Ini ada beberapa pembuktian ya, termasuk yang tadi. Ini bisa dicari sumbernya di internet ya. Jadi ada beberapa Mm. pendekatan yang bisa secara geometrik, bisa secara aljabar dan bisa secara diagrams. Oke, saya kira untuk yang teorema Pitagoras ya mungkin cukup atau kita butuh tambahan lagi atau gimana? Cukup sih kayaknya. Udah. Cukup ya. Berarti untuk next Mm. meetingnya masih di measurement tapi lanjutan ya. Oh, Om, ini aku baru dapat info dari aplikasinya sekolahan. Hmm. Apa yang materi MTK sekarang ke bagian parabola grafing gitu. Oh, yang ke parabol ya. Chapter 7 kalau nggak salah di situ. Di chapter berapa? 7 sih saya tak buka buku. Chapter 7 ya. Berarti measurement dia lewati ya. Berarti dia lanjutan dari fungsi kuadrat itu. Apa namanya? Persamaan kuadrat. Oh, dia di apa? Nah, iya benar. Atas ya. Chapter 7 Parabolas and Other Graph. Oke, oke. Berarti eh, next meeting kita bahas itu ya. Ya, Oke, oke. Berarti ini ada kaitannya dengan jadi untuk yang di parabola ini itu harus kuat yang di persamaan kuadrat karena dia saling berkaitan gitu. Dia saling ya, connecting. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? enggak ada. Berarti next meeting kita bahas yang chapter 7 ya. Ya, Oke, terima kasih. Berarti saya akhiri. Thank you, sampai ya, jumpa di next meeting deh ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi Terima kasih, Om. Waalaikumsalam.